Hai Sobat CPNS, perkenalkan nama saya Ica sebagai tutor tryoutcpns.id. Kali ini kita akan membahas soal mengenai analogi. Analogi ini merupakan salah satu tes untuk mencari pemahaman hubungan antara dua kelompok kata. Semakin khusus atau spesifik makna, maka akan semakin mudah menemukan hubungan yang paling sesuai. Fungsi dari tes analogi ini adalah untuk mengukur kemampuan peserta tes dalam membandingkan dua peristiwa yang berbeda dengan mencari persamaan sifat yang mungkin dan yang terkandung dalam dua peristiwa tersebut. Jadi, peserta tes mampu berpikir secara objektif saat dihadapkan pada pilihan. Oke, kita langsung aja ya ke soal-soal dari tes analogi ini. Oke, misalnya nih, ada bulan dan bumi, ini bumi dan titik-titik. Berarti ini ruas kiri, ini ruas kanan. Nah, gimana sih triknya, tips yang pertama? Jadi yang pertama itu, ruas kiri dan kanan itu harus setara. Setaranya gimana? Setaranya misalnya ini tuh kata benda, ini kata benda, maka ini juga harus kata benda dan kata benda. Kemudian misalnya ada hubungan yang setara atau pola yang sepadan antara yang di ruas kiri dengan yang di ruas kanan. Ada cara yang gimana cara biar kita tahu itu setara apa tidak? Kita biasa bisa diperluas dengan membuat kalimat, ya. Jadi misalnya kita membuat satu kalimat yang ada di ruas kiri dengan kata-kata atau penambahan kata-kata dan dimasukkan kata-kata bulan dan bumi ini. Kemudian penambahan kata-kata yang di ruas kiri itu berlakukan ke yang ada di ruas kanan. Contoh kayak gini, ini kan ada bulan dan bumi nih. Kira-kira hubungannya apa ya? Hubungannya itu bulan mengitari bumi. Bulan itu biasanya kan mengitari bumi. Jadi di sini penghubungnya kalimatnya itu mengitari, mengelilingi misalnya. Nah, biasanya bulan itu mengelilingi bumi. Itu kan satu kalimat, bulan mengelilingi bumi. Kemudian di sini kata mengelilingi ini berlakukan juga ke ruas kanan. Di sini penghubungnya juga mengelilingi. Nah, berarti di sini bumi mengelilingi titik-titik. Biasanya bumi mengelilingi apa sih dalam pusat tata surya? Nah, misalnya A tata surya, bukan. Karena bumi itu bukan mengelilingi tata surya, karena bumi, bulan, dan yang lainnya itu bagian dari tata surya. Tata surya itu terlalu global ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya itu planet. Bumi mengelilingi planet, iya nggak sih? Loh, bukan kan? Jadi bumi itu salah satu planet. Jadi bumi nggak mengelilingi planet. Oke. Kemudian bumi mengelilingi bintang. Oh, beda. Jadi bumi itu memang tidak mengelilingi bintang karena bintang itu yang memancarkan cahaya dan jauh jaraknya dengan bumi. Jadi bumi nggak mengelilingi bintang. Terus bumi mengelilingi matahari. Benar kan? Bumi itu memang mengelilingi matahari. Ya. Kemudian bumi mengelilingi bulan. Tidak, karena karena harusnya bulan yang mengelilingi bumi. Dan sebenarnya jadi jawaban yang benar adalah D. Jadi hubungannya bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari. Soal selanjutnya. Oke, di sini ada gudang dan barang. Di sini apa sih kalimat penghubung dari gudang dan barang ini? Biasanya gudang digunakan untuk menyimpan barang. Berarti gudang tempat sebagai tempat ya, tempat untuk menyimpan barang. Ya, barang-barang ya. Berarti ini kata kuncinya, tempat menyimpan barang. Berarti di sini yang sebelah kiri ini dengan yang sebelah kiri yang di sebelah sini, ini berarti sama-sama harus tempat. Berarti kalau yang di
ini di sini, ini juga harus di sini tempat, TMPT tempat, ini di sini harus benda. Ya. Oke. Nah, di sini lama baru berarti gudang lama sebagai tempat untuk menyimpan baru. Salah, karena ini lama sama baru kan cuma antonim doang kan ya. Buku perpustakaan. Buku tempat untuk menyimpan perpustakaan. Kebalik gak sih? Harusnya perpustakaan tempat untuk menyimpan buku. Ini terbalik. Ya, harusnya terbalik. Nah, gini. Tertutup, terbuka. Berarti ini kan kalau tertutup, terbuka sama dengan antonim ya. Nggak nyambung sama yang analogi. Kemudian yang ini, bank deposit. Bank sebagai tempat untuk berdeposit. Deposit itu kan menyimpan uang. Berarti bank tempat untuk menyimpan uang atau menyimpan uang itu namanya deposit. Berarti mungkin ya. Oke. Coba mau cek yang lain bisa. Ini bangunan tempat untuk menyimpan antik. Antik itu lagiannya kan ini barang itu kata benda ya. Kata benda. Ini antik bukan kata benda, ini kata sifat. Berarti tidak sepadan. Makanya yang benar adalah yang B. Lanjut ini. Pasir terhadap titik-titik sama dengan pohon terhadap titik-titik. Kalimat yang mungkin kita bisa menganalisisnya. Nah, ini pasir berarti ini kata benda. KB ya, kata benda. Pohon itu kata benda. Nah, berarti yang di sini itu harus setara, harus sama. Misalnya apakah kata benda, apakah kata sifat, atau kata-kata yang lainnya. Misalnya gini, kita analisis satu-satu aja dari jawaban. Yang A, gunung hijau. Hijau kan warna ya, sedangkan gunung itu adalah benda. Berarti nggak mungkin karena memang kan dari sini nyambungnya ke sini harus setaranya. Ini salah. Oke. Gurun hutan. Berarti ini mungkin tempat. Ini tempat. Gurun itu tempat. Hutan juga tempat. Oh, ini mungkin kayaknya. Coba ya. Kita di sini bangunan dan burung. Ini kan benda. Ya, barang, benda. Sedangkan ini adalah hewan. Ini kayaknya nggak mungkin juga karena nggak setara. Ini semen sama daun. Semen juga benda. Kemudian daun itu bagian dari daun itu merupakan bagian dari apa? Dari tumbuh-tumbuhan. Jadi ini juga nggak setara. Kemudian lembut dan batang. Ini juga sama daun dan batang. Terus lembut itu kata sifat. Ya. Oke, kita cek. Berarti ini yang mungkin adalah yang B. Kita cek. Pasir gurun. Berarti kemungkinan pasir ada atau terdapat di gurun. Dan yang kedua berarti pohon ada atau terdapat di hutan. Logis gak? Logis kan? Berarti analoginya adalah yang pasir gurun, pohon, hutan. Berarti jawabannya adalah B. Yang selanjutnya, mata terhadap wajah seperti bantal terhadap. Oke, di sini mata, kan mata itu kita punya wajah nih, wajah. Maaf ya kalau jelek. Nah, ini ada mata. Berarti mata itu yang ada di wajah ya. Oke. Mata ada yang ada di wajah. Nah, oke. Berarti bantal itu ada di mana sih sebenarnya? Nah, contoh ini di kasur. Ini bisa jadi. Oke, bantal ada di kasur. Atau terletak di kasur. Bantal terletak di selimut. Biasanya enggak, karena itu bagian yang berbeda. Ini, oke. Kemudian bantal ada di ranjang mungkin. Ya. Kemudian bantal ada di kamar tidur. Kayaknya kan ini langsung nempel ya, langsung melekat. Jadi ini terlalu jauh kalau kamar tidur terlalu luas ya ruangannya. Ini. Kalau misalnya rumah juga terlalu luas. Oke, berarti kita tinggal kasur atau ranjang. Nah, gini. Kalau misalnya kasur itu kayak bagian dari ada kasur,
kayak bantal, selimut. Itu tuh selimut, itu bagian-bagian yang ada hadir di ranjang kan. Jadi kasur itu setara dengan bantal, setara dengan selimut karena itu ada di bagian-bagian yang ada di ranjang. Kayak misalnya mata itu sama dengan bantal, kemudian kasur itu sama dengan bibir atau sama dengan kulit yang ada di wajah, dan sebagai wajahnya itu adalah ranjang. Itu sebenarnya. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya. Ini soal terakhir nih. Maaf ya, salah kata, harusnya petunjuk. Petunjuk afirmasi. Nah, afirmasi apa sih sebelum kita cari hubungannya? Ini petunjuk khusus. Ya. Kalimat yang mungkin kayaknya apa ya? Dari petunjuk dan petunjuk khusus. Jadi kan ada petunjuk. Jadi mungkin bisa jadi kalimatnya bukan hanya petunjuk, tapi harus petunjuk khusus. Petunjuk khusus. Ya. Jadi petunjuk dan petunjuk dan afirmasi itu, kalau afirmasi lebih dalam daripada petunjuk. Lebih wah gitu, lebih klep gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di yang A. Menolak dan ini menerima. Menolak dan menerima. Ini kan cuman antonim aja ya, jadi nggak nyambung. Nah, kalau ini didenda dan ditahan. Bisa nggak sih kalau ini bisa jadi nih, bukan hanya didenda tapi harus ditahan. Jadi yang dendanya denda itu hanya kalau misalnya ada kejahatan, dendanya hanya di permukaan, itu hukuman ringan. Kalau ditahan itu hukuman yang paling dalam. Ini juga petunjuknya cuman ini ke kiri dan ke kanan. Kalau diafirmasi, ini harus ke kiri lewat gang ini, lewat rumah ini, ke kanan lewat rumah ini, pakai tembok rumah warna ini, itu lebih dalam. Mungkin ya, kita lihat yang lainnya. Kemudian setuju dan berkata, itu nggak nyambung. Kemudian relasi, bukan hanya relasi, tapi harus keadaan, itu nggak nyambung. Bukan hanya rezeki, tapi harus konfirmasi, itu juga nggak nyambung. Jadi jawabannya adalah yang petunjuk, bukan hanya petunjuk tapi harus diafirmasi. Bukan hanya didenda tetapi harus juga ditahan. Ini yang lebih tepatnya adalah yang B. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mencari kelas tryout online untuk CPNS 2021? Kini, tryoutcpns.id hadir sebagai solusi yang bisa jadi pilihan. Kami akan menyediakan tryout sekaligus kelas online untuk pembahasan soal di setiap pekan, video pembelajaran interaktif, paket soal dan pembahasan lengkap, serta dapatkan bonus menarik lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera daftar di www.tryoutcpns.id.